Terima kasih atas kesempatan dari Pak Rusdi. Tadi setelah dijelaskan banyak tentang evaluasi kurikulum, saya hanya melanjutkan sedikit, yaitu metode dan pengumpulan data evaluasi kurikulum dan tantangannya bagaimana. Baik, di sini metode evaluasi kurikulum. Yang dimaksud di sini adalah metode bagaimana pengumpulan data dalam analisis evaluasi kurikulum. Kita tahu tahapan dalam evaluasi kurikulum adalah pengumpulan data, di mana pengumpulan data dalam analisis evaluasi kurikulum sangat penting sebagai dasar yang objektif untuk menilai efektivitas suatu kurikulum, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang berbasis bukti data. Adapun metode yang bisa diterapkan di sini bisa survei, observasi, dan analisis dokumen kurikulum. Tentu saja ada berkaitan dengan selain tes yang diambil dari hasil belajar siswa. Adapun yang pertama survei, ini adalah metode survei adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada responden, yaitu di sini stakeholder, melalui kuesioner atau wawancara. Nah, fungsinya adalah untuk mendapatkan gambaran umum tentang persepsi dan pengalaman berbagai pihak yang terlibat dalam kurikulum, seperti siswa, guru, orang tua, dan tenaga pendidikan. Adapun data penting yang dievaluasi misalnya seperti bagaimana kurikulum efektifnya kurikulum, kualitas pengajaran guru, bagaimana ketersediaan sumber daya, dan dampak kurikulum terhadap siswa. Dan juga termasuk nanti bagaimana kepuasan orang tua terhadap pembelajaran anak yang menggunakan kurikulum tersebut. Adapun metode kedua di sini adalah observasi. Metode observasi di sini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung perilaku atau interaksi atau kejadian dalam suatu situasi tertentu. Fungsi observasi dalam evaluasi kurikulum ini adalah agar bisa mengamati secara langsung bagaimana kurikulum itu dijalankan dalam proses pembelajaran. Aspek yang diamati oleh observasi bisa meliputi bagaimana penerapan strategi pembelajaran ini, keterlibatan siswa, bagaimana interaksi antara guru dan siswa, dan kesesuaian fasilitas dan sumber belajar. Selain data aktivitas dan data responden, data yang paling penting dalam evaluasi kurikulum adalah analisis dokumen kurikulum sendiri. Tujuannya adalah memastikan bahwa kurikulum yang dirancang dan diterapkan di sekolah atau di instansi tertentu itu sesuai dengan standar atau kebutuhan siswa, serta kebijakan pendidikan berlaku. Analisis dokumen ini penting untuk menghasilkan data kuantitatif atau kualitatif. Data kualitatif yang dimaksud bisa kuantitatif, maksudnya adalah misalkan kelengkapan dokumen kurikulum seperti persentase kelengkapan RPP, silabus, dan modul ajar, struktur kurikulum, dan evaluasi hasil belajar. Next, harus ini biar cepat. Itu sedikit tambahan dari Angga. Nah, adapun tantangan dalam melaksanakan evaluasi kurikulum supaya bisa menghasilkan yang maksimal, ada 3 faktor penting yang menjadi tantangan dalam evaluasi kurikulum di instansi atau sekolah maupun. Yang pertama adalah kurangnya keterlibatan stakeholder. Kurangnya keterlibatan stakeholder ini bisa terjadi karena kurangnya komunikasi antara pemerintah, sekolah maupun stakeholder sendiri, yaitu bisa siswa, terutama orang tua di rumah. Yang kedua, kurangnya akan kesadaran akan pentingnya evaluasi kurikulum.
Banyak stakeholder, terutama guru dan orang tua, tidak memahami mengapa evaluasi kurikulum penting bagi kualitas pendidikan, sehingga terkadang ini dianggap sepele. Nah, hasil riset menurut Sulaiman 2021 bahwa dalam penelitiannya berjudul pengaruh keterlibatan stakeholder dalam penelitian kurikulum, bahwa penilaian kurikulum terhadap hasil siswa terjadi mengakibatkan karena rendahnya partisipasi stakeholder sering mengakibatkan hasil evaluasi yang kurang akurat dan kurang mencerminkan realitas di lapangan. Dan ada juga menurut Almira 2022 bahwa dalam studi keterlibatan orang tua di sekolah sebagai faktor penentu keberhasilan kurikulum. Jadi peran orang tua itu sangat penting atau stakeholder dalam evaluasi efektivitas kurikulum yang diterapkan di lingkungan sekolah. Faktor kedua, tantangan dalam evaluasi kurikulum adalah kesulitan dalam pengukuran efektivitas kurikulum. Hal ini terjadi karena bisa saja karena adanya indikator keberhasilan kurikulum itu yang tidak jelas. Kedua, adanya pengaruh faktor eksternal. Misalkan hasil belajar itu tidak hanya dipengaruhi oleh pembelajaran di sekolah oleh guru maupun siswa. Bisa saja ada faktor dari luar, misalkan dari faktor keluarga. Yang ketiga yang paling menonjol adalah di mana evaluasi terlalu fokus pada aspek kognitif. Jarang sekali yang terlibat pada aspek misalkan sikap, karakter, dan sebagainya. Nah, baik, saya lanjutkan. Hambatan yang ketiga adalah atau tantangan dalam evaluasi kurikulum adalah hambatan dalam implementasi perubahan kurikulum, yaitu pertama adanya resistensi dari guru dan tenaga pendidikan. Ini terjadi karena guru dan kepala sekolah seringkali merasa tidak nyaman dengan perubahan kurikulum. Kenapa? Karena ada anggapan bahwa kurikulum hanya menambah beban administrasi bagi guru tanpa memberikan manfaat yang jelas. Mohon maaf, ini terkadang yang saya dengar, ini pendengaran saya dari beberapa guru, bahwa ganti kurikulum misalkan itu seperti seolah-olah hanya ganti dokumen saja. Nah, misalkan seperti itu. Itu yang dirasakan guru. Mohon maaf jika saya salah. Karena biasanya intinya gimana kita pada dokumen. Ganti kurikulum hanya berganti bentuk dokumen. Sisanya hanya biasa ngajarnya biasa-biasa saja, sama. Kadang-kadang ada disebut kurikulum misalkan K13 rasa KTSP seperti itu. Nah, hal yang menjadi hambatan juga misalkan adalah kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional. Dan yang terakhir misalkan yang paling penting adalah perubahan kebijakan yang terlalu cepat. Nah, ini misalkan pergantian kebijakan dan pemerintah, misalkan perubahan kurikulum, belum, artinya ketika guru baru melaksanakan kurikulum, belum mereka menguasai, belum mereka terlalu memahami, dan belum mereka bisa melaksanakan dengan tepat, 5 tahun kemudian besoknya sudah ganti kurikulum. Ini yang mengakibatkan kadang-kadang susah dalam evaluasi kurikulum.